Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang senantiasa memberikan kecukupan segala bentuk kenikmatan kepada hambanya. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini adalah adanya nikmat iman wal Islam, ditambah dengan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenikmatan sehat, kenikmatan umur, kenikmatan materi, kenikmatan kedudukan dan jabatan, dan ditambah dengan mungkin berbagai bentuk kenikmatan yang lainnya yang kita tidak bisa hitung satu demi satu kenikmatan tersebut. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana cara kita mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah, agar senantiasa kenikmatan demi kenikmatan yang tadi disebutkan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ditambah oleh Allah, maka yang muncul adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua, tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan salam dan salawat juga sampai kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita setiap Jumat senantiasa diingatkan oleh siapapun yang menjadi khatib di atas mimbar untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kedudukan, ketinggian derajat seseorang di sisi Allah bukan karena kedudukannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena materinya, tetapi yang mulia di sisi Allah adalah seberapa tinggi derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat di antara kalian bagaimana bentuk-bentuk wajah kalian, bagaimana bentuk jasad kalian, apakah kalian dilahirkan dalam keadaan sempurna atau tidak sempurna. Tetapi itu semuanya bukan menjadi prioritas kemuliaan manusia di sisi Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Tetapi yang Allah lihat di antara kita, bagaimana amalan kita, bagaimana hati kita, apakah kita sudah mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini bisa menjadikan wasilah bagi kita untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, pekan ini, bulan ini kurang lebih genap bagi kita semuanya mengalami masa wabah COVID-19. Tidak ada satupun ketika ditanya tentang kondisi yang saat ini dirasakan, semuanya pasti merasakan tidak kesenangan, tidak bahagia dengan keadaan yang seperti saat ini kita rasakan. Kita setiap hari masih disarankan menggunakan protokol kesehatan. Sholat pun masih ada jarak. Belum lagi ditambah dengan problematika kehidupan yang lainnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini merasa kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang luar biasa saat ini pun dirasakan oleh kita sebagai orang tua. Bagaimana setiap hari bagi kita semuanya memandu anak-anak kita, putra dan putri kita dari rumah untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau bisa jadi tidak senang dengan suatu keadaan, kau mungkin tidak suka dengan yang saat ini kau rasakan, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hal ini atau situasi yang saat ini kita rasakan itu ternyata lebih baik untuk kita. Kenapa sampai saat ini putra dan putri kita masih melaksanakan proses pembelajaran di rumah? Allah menegur kepada kita, jangan-jangan selama ini kita sudah memberikan tugas dan tanggung jawab mendidik anak kita bukan pada tempatnya. Sekolah bukan merupakan satu-satunya tempat pendidikan bagi anak kita, karena yang menjadi prioritas utama pendidikan adalah keluarga. Keluarga merupakan madrasatul ula. Keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan juga selamatkanlah keluarga kalian, anak dan istri kalian dari sengatannya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga. Belum selesai wabah ini terselesaikan dengan tuntas, disusul dengan berbagai macam musibah. Pesawat jatuh, saudara-saudara kita terkena musibah dan bencana, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Hal ini apabila dihadapkan kepada orang-orang yang mengedepankan ro'yunya, yang mengedepankan akal fikirannya, akan muncul kalimat-kalimat, ini adalah human error. Ini adalah kesalahan-kesalahan manusia. Ini adalah karena alam sudah tidak bersahabat dengan kita. Walaupun sebenarnya bukan alam yang tidak bersahabat dengan kita, tetapi kita sebenarnya yang tidak bersahabat dengan alam itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada kita, laisa syai'un fid dunya wala fil akhirah illa bisabab. Tidak terjadi sesuatu apapun baik di dunia ataupun di akhirat kecuali ada sebabnya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan berbagai macam bencana, berbagai macam musibah yang saat ini melanda negara yang kita cintai tanpa sebabnya. Maka untuk menengok itu semuanya, untuk mengklarifikasi itu semuanya, untuk membenarkan hal itu, maka kita perlu belajar sejarah bagaimana orang-orang terdahulu pun diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya?
Kita awali bagaimana ayahanda Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana iblis yang juga terusir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang juga penuh dengan kenikmatan. Kedua-duanya melanggar aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah memberikan keleluasaan kepada Adam beserta istrinya untuk menikmati segala bentuk kenikmatan yang ada di dalam surga, tetapi Allah mengingatkan, jangan kau sekali-kali mendekati sebuah pohon yang ada di dalam surga itu. Namun Nabi Adam tergoda oleh bujukan istrinya untuk mendekati pohon tersebut, lalu kemudian terusirlah mereka dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga iblis. Ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam, karena diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan yang luar biasa, tetapi iblis tidak bersembah, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Demikian pun iblis akhirnya terusir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita tengok pun bagaimana sejarah-sejarah orang-orang terdahulu juga. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Laut Merah. Bagaimana Allah menenggelamkan kaum Tsamud dan kaum Lut. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun beserta kekayaannya ke dalam perut bumi. Semuanya karena melanggar aturan-aturan dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita implementasikan hal-hal ini terjadi saat ini, apakah bangsa dan negara kita juga masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan? Tidak bisa kita pungkiri kemaksiatan saat ini pun masih merajalela. Perjudian, minum-minuman keras, lokalisasi, dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya yang terselubung seolah-olah bukan maksiat. Riba bukan menjadi sesuatu yang tabu lagi di antara kaum muslimin wal mukminin. Ini adalah bagian daripada hal-hal yang akan mengundang amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa kita sadari. Maka tugas dan tanggung jawab kita semuanya sebagai kaum muslimin wal mukminin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kita semuanya punya potensi untuk berdakwah. Kita semuanya punya potensi untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada orang-orang berbuat baik dan menyenggah kepada hal-hal yang berbuat kemungkaran. Maka apabila kita melihat kemungkaran, kata Rasulullah, kau bisa merubah dengan kekuatanmu, kau bisa merubah dengan jabatan dan kedudukanmu, maka rubahlah ia. Maka saat ini apabila Allah memberikan amanah berupa kedudukan, jabatan yang bisa merubah itu semuanya, maka manfaatkanlah itu untuk mendapatkan derajat takwa dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa seperti itu, fabilisani, cukup bagi kita memberitahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut ini bagian daripada menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita tidak memiliki kapasitas itu pun, wadzalika ad'aful iman, menyelisihi di dalam hati, mengingkari di dalam hati, tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, dan kata Rasulullah, seperti itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, agar senantiasa kemaksiatan demi kemaksiatan senantiasa terkurang dari muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله لعلكم تفلحون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada khatib pribadi, umumnya buat kita semuanya, kenapa pentingnya bagi kita beramar ma'ruf nahi munkar. Allah mengingatkan, wattaqu la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah memberikan musibahnya, ketika Allah menurunkan balanya di muka bumi ini, ternyata tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja. Dia akan menimpa orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kalau di lingkungan kita, sekitar kita banyak yang berbuat maksiat, lalu kemudian mengundang amarahnya Allah, menurunkan musibahnya Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan terselamatkan dari musibah tersebut? Tentunya tidak. Karena musibah yang diturunkan oleh Allah pun akan mengenai kita semua. Maka tugas dan tanggung jawab kita adalah senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah untuk senantiasa istiqamah, untuk senantiasa berjalan di jalan Shiratal Mustaqim, dan kita bisa mengajak saudara-saudara kita, mengingatkan saudara-saudara kita yang saat ini terjerumus kepada kemaksiatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.